Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Di video kali ini, gua akan menceritakan alur film yang berjudul I Saw the Devil. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini menceritakan tentang balas dendam seorang detektif akibat kekasihnya dibunuh oleh seorang psikopat. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Juyeon yang sedang mengalami musibah, di mana mobilnya tiba-tiba mogok di tengah hujan salju. Kemudian ia memutuskan menelpon suaminya yang bernama Sohyun untuk mengabarkan keadaan dirinya. Diketahui Sohyun ini bekerja sebagai anggota Badan Intelijen Nasional atau bisa disebut seorang detektif. Di tengah perbincangan mereka, tanpa diduga, tiba-tiba saja seorang pria asing datang menghampiri Juyeon. Di sini, pria asing itu menawarkan bantuan kepada Juyeon untuk memperbaiki mobilnya. Akan tetapi, Juyeon menolaknya secara halus, mengingat perkataan suaminya bahwa Juyeon harus tetap berada di dalam sampai mobil derek tiba. Kemudian pria asing itu pun pergi meninggalkan Juyeon. Namun tak berselang lama, pria asing itu kembali lagi dan memukul kaca mobil Juyeon hingga pecah. Kemudian ia pun merangsak masuk ke dalam. Sontak Juyeon yang tak dapat melakukan perlawanan, ia hanya bisa pasrah ketika pria asing itu memukuli dirinya menggunakan palu, hingga Juyeon pun harus pingsan saat itu juga. Scene berpindah ke sebuah tempat jagal. Terlihat Juyeon yang sudah dalam keadaan terbungkus plastik dan dihampiri oleh pria asing tersebut. Diketahui pria asing itu bernama Kyung Chul. Ia adalah seorang psikopat yang suka membunuh serta memutilasi korban-korbannya. Dalam keadaan lemah, Juyeon meminta dan memohon kepada Kyung Chul agar dirinya tidak dibunuh. Juyeon juga mengungkapkan bahwa dirinya sedang hamil. Kemudian dengan palu di tangannya, Kyung Chul langsung membantai Juyeon hingga tewas. Tanpa disadari saat membersihkan tempat itu, cincin pernikahan Juyeon terjatuh ke saluran pembuangan, yang mana itu akan menjadi petunjuk bagi Soyeon untuk menemukan si pelaku, yang tak lain adalah Kyung Chul. Keesokan harinya diperlihatkan ada sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Lalu tanpa sengaja salah satu dari mereka menemukan sebuah potongan telinga manusia. Jelas saja hal itu membuat polisi berdatangan untuk menyelidiki tempat tersebut. Di sana ayah Juyeon yang merupakan mantan ketua Badan Intelijen juga datang ke TKP. Tak berselang lama salah satu polisi menemukan sebuah potongan kepala di dasar sungai. Dan benar saja, potongan kepala tersebut adalah kepala dari Juyeon yang merupakan istri dari Soyeon. Namun Soyeon yang baru datang ke TKP, dirinya masih belum menyadari kalau korban yang berada di sana adalah istrinya. Kemudian Soyeon yang penasaran, ia pun menghampiri tim forensik yang sedang membawa sebuah kotak dalam keadaan yang tergesa-gesa karena banyak wartawan di sana. Lalu tanpa sengaja tim forensik itu terjatuh serta membuat isi dari kotak tersebut keluar dan menggelinding tepat di hadapan ayah korban dan Sohyun suaminya. Jelas saja mengetahui hal tersebut, Soyeon merasa sedih dan sangat terpukul. Cerita berlanjut, ketika hari pemakaman sang istri, Soyeon tak kuasa membendung kesedihannya. Lalu di sini Soyeon berjanji pada mendiang sang istri untuk membalaskan dendam kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan kepada istrinya. Bahkan Soyeon juga berjanji akan memberikan rasa sakit yang berkali-kali lipat dari rasa sakit yang Juyeon rasakan pada waktu itu. Kemudian esok harinya Soyeon meminta izin kepada atasannya untuk cuti bekerja selama 2 minggu dengan alasan jika dirinya ingin beristirahat, dan dari sinilah rencana untuk mencari si pelaku dimulai. Soyeon lalu meminta bantuan kepada temannya untuk membuatkannya sebuah alat pelacak khusus berbentuk kapsul. Soyeon kemudian mulai mengumpulkan data-data buronan yang didapatkan dari ayah mertuanya, yang kebetulan data para buronan ini memiliki riwayat kasus yang sama seperti yang dialami Juyeon. Di malam harinya, Soyeon mulai melancarkan aksinya untuk mencari si pelaku. Diawali dari seorang buronan yang sedang asik menonton film porno di kamarnya. Tanpa basa-basi, Soyeon langsung menghajar buronan itu dan mengikatnya di kursi. Kemudian Soyeon menunjukkan sebuah foto dan menanyakan perihal kasus tersebut. Namun buronan itu sama sekali tidak tahu tentang kejadian yang menimpa sang istri.
Karena sedang dipenuhi rasa amarah, Soyeon pun mengambil kunci pipa dan langsung memukul kemaluan buronan itu. Pencarian pelaku pun berlanjut. Esok harinya, Soyeon mengikuti seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor. Diketahui juga pria itu merupakan seorang buronan. Lalu dengan tega, Soyeon langsung menabrak orang itu hingga terjatuh serta tanpa basa-basi Soyeon menghajarnya. Namun lagi-lagi pria itu bukanlah orang yang ia cari. Di malam berikutnya, kali ini Soyeon akan menargetkan aksinya kepada orang yang tepat. Ia pun menjadikan Kyung Chul sebagai target berikutnya. Kemudian di lain tempat, Kyung Chul kembali menjalankan aksi bejatnya dengan menawarkan tumpangan kepada seorang wanita yang sedang menunggu bus seorang diri. Karena sudah larut malam dan bus juga tak kunjung datang, akhirnya wanita itu mengiyakan tawaran Kyung Chul tersebut. Pada saat di perjalanan pulang, Kyung Chul pun melancarkan aksi psikopatnya. Dengan mengambil sebuah pipa besi, ia pun memukul wanita itu hingga pingsan, lalu membawanya ke tempat jagal dan langsung membunuh wanita tersebut. Keesokan harinya, Soyeon mulai mencari keberadaan Kyung Chul dengan mengunjungi rumah orang tua Kyung Chul. Di sini Soyeon mencari informasi tentang Kyung Chul dan terungkaplah sebuah fakta yang mana ternyata Kyung Chul ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab karena telah meninggalkan anak dan kedua orang tuanya. Akhirnya Soyeon mendapatkan informasi dari anaknya tentang di mana tempat tinggal Kyung Chul saat ini. Singkat cerita, Soyeon berhasil menemukan kediaman Kyung Chul. Sontak ia pun langsung menyelinap masuk dan menggeledah seisi rumah Kyung Chul. Ketika di sana, Soyeon menemukan banyak tas dan pakaian dalam wanita. Bukan hanya itu saja, di sana ia juga menemukan cincin pernikahan milik Juyeon. Jelas saja hal itu membuat ia semakin yakin jika Kyung Chul lah orang yang membunuh mendiang istrinya. Scene berpindah, diperlihatkan Kyung Chul sedang mengantar pulang anak-anak sekolah. Di sisi lain terlihat beberapa polisi sedang mendatangi sekolah di mana tempat Kyung Chul bekerja sebagai supir bus sekolah. Dan benar saja, lagi-lagi Kyung Chul kembali menjalankan aksi bejatnya. Di sebuah perkebunan, Kyung Chul menyekap seorang murid yang ikut bersamanya. Akan tetapi, secara tak diduga, Soyeon sudah berada di sana untuk membalaskan dendam mendiang sang istri. Kyung Chul yang mengira bahwa Soyeon adalah seorang polisi dan hanya seorang diri, Kyung Chul pun langsung menyerangnya. Namun, Soyeon yang merupakan seorang anggota intelijen tentu saja dapat dengan mudah menumbangkan musuhnya. Ketika Soyeon memiliki kesempatan untuk membunuh Kyung Chul, ia sengaja menahan dirinya untuk tidak langsung membunuhnya. Karena Soyeon menganggap rasa sakit yang diterima Kyung Chul masih belum seberapa dibandingkan rasa sakit yang dialami oleh mendiang sang istri. Kemudian pada saat Kyung Chul dalam keadaan pingsan, dengan cepat Soyeon memasukkan alat pelacak ke dalam mulut Kyung Chul. Tidak sampai di situ, ia juga mematahkan pergelangan tangan Kyung Chul dan meninggalkan sejumlah uang cash untuk Kyung Chul berobat. Scene berlanjut. Setelah tersadar, Kyung Chul berniat ingin pulang dengan menumpang taksi yang kebetulan melintas. Ternyata di dalam taksi itu ada dua orang yang berniat ingin merampok Kyung Chul. Namun Kyung Chul yang merupakan seorang psikopat tentu saja lebih ahli dalam hal kejahatan. Alhasil para perampok itu pun harus tewas di tangan Kyung Chul. Di sisi lain, ternyata Soyeon sedang memantau pergerakan Kyung Chul melalui kapsul pelacak tersebut, serta mengikuti kemanapun Kyung Chul pergi. Keesokan harinya, Kyung Chul memutuskan untuk berobat di sebuah klinik. Ketika di sana, Kyung Chul melihat seorang suster cantik. Sontak, ia pun sange dan langsung memaksa suster itu untuk melayani nafsu bejatnya. Jelas saja Soyeon yang mengetahui dengan apa yang akan dilakukan Kyung Chul, ia pun bergegas menghampiri Kyung Chul dan langsung menghajarnya. Bahkan dengan teganya, Kyung Chul dibuat pincang oleh Soyeon dengan cara memotong saraf pergelangan kakinya. Malam pun tiba.
dengan keadaan kaki dan tangan yang terluka, Kyung Chul masih saja ingin membegal mobil yang melintas. Namun sayangnya kali ini ia kurang beruntung, di mana mobil yang akan Kyung Chul begal ternyata adalah mobil yang membawa pasukan militer. Sontak saja ia pun jiper dan langsung mengurungkan niat jahatnya tersebut. Saat di perjalanan, ayah mertua Soyun menelpon dirinya untuk memberitahu jika polisi juga sedang memburu Kyung Chul serta meminta Soyun untuk berhenti melakukan aksinya. Di sini adik iparnya juga berbicara kepada Soyun dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soyun itu tidak ada artinya, serta hal itu juga tidak akan membuat kakaknya hidup kembali. Di sisi lain, karena tak mendapat hasil begalan, Kyung Chul pun memutuskan pergi ke rumah temannya yang merupakan seorang psikopat kanibal. Di sana Kyung Chul curhat kepada temannya perihal dirinya yang sedang diikuti oleh seseorang yang mengancam nyawanya akibat ia telah membunuh istrinya. Mendengar hal itu, sontak temannya pun tertawa dan menganggapnya sebagai guyonan saja. Soyeon yang tak tahan mendengar percakapan mereka, akhirnya ia turun dari mobil dan memutuskan untuk menghampiri mereka. Di sisi lain, terlihat psikopat kanibal itu ingin memutilasi seorang gadis. Namun untungnya dengan cepat Soyeon berhasil masuk ke sana dan menyelamatkan gadis itu. Dengan perasaan kesal, psikopat kanibal itu langsung menyerang Soyeon menggunakan pisau yang dipegangnya. Akan tetapi, Soyeon yang merupakan seorang detektif tentu saja dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Soyeon lalu menyerahkan para psikopat itu kepada polisi. Namun tidak dengan Kyung Chul. Soyeon membawa Kyung Chul ke markasnya untuk diobati. Ketika di sana, teman Soyeon menanyakan tentang kapsul pelacak yang ia berikan kepada Soyeon. Namun tanpa mereka sadari, ternyata perbincangan mereka didengar oleh Kyung Chul yang sedang berpura-pura tertidur. Singkat cerita, Kyung Chul ditinggalkan oleh Soyeon di sebuah terowongan. Lalu ketika terbangun, Kyung Chul yang mengetahui jika di dalam tubuhnya terdapat alat pelacak, ia pun tertawa dan malah menantang Soyeon dengan berkata bahwa Kyung Chul akan membuat Soyeon menyesal karena dari awal Soyeon tidak membunuhnya. Kyung Chul juga memberitahu bahwa sebelum kematian Joyeon, ternyata ia sedang mengandung anak dari Soyeon. Jelas saja Soyeon yang mendengar hal itu pun sangat marah dan berniat untuk segera membunuh Kyung Chul. Scene berpindah ke sebuah apotik. Di sana terlihat Kyung Chul berusaha mencari obat yang bisa membuatnya buang air besar. Tak lama setelah berhasil menemukan alat pelacak itu di tumpukan tinja, tak diduga seorang polisi yang sedang mampir ke toilet itu dibantai oleh Kyung Chul hingga tak sadarkan diri. Lalu Kyung Chul pun memasukkan alat pelacak tersebut ke dalam mulut polisi tersebut. Dan setelah itu Kyung Chul pun pergi dari sana menggunakan mobil polisi yang dibantainya barusan. Tak lama kemudian Soyeon sampai ke tempat di mana alat pelacak itu berada. Namun sayang, ketika di sana ia hanya mendapati seorang polisi yang sudah dalam keadaan pingsan. Kemudian Kyung Chul menelpon inspektur polisi dan memberitahu jika ia akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, Soyeon yang masih berusaha mencari keberadaan Kyung Chul, ia pun mendatangi teman Kyung Chul yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sini Soyeon menanyakan di mana keberadaan Kyung Chul saat ini. Sambil tertawa, ia pun menjawab bahwa Kyung Chul sedang menuju kediaman mertua dan adik ipar Soyeon, yang tentu saja di sana Kyung Chul akan membunuh mereka berdua. Sontak dengan rasa amarahnya, Soyeon langsung merobek mulut psikopat kanibal itu, dan dapat dipastikan ia pun tewas dengan senyuman yang abadi. Setelah itu, Soyeon yang mengetahui bahwa ayah mertua dan adik iparnya dalam bahaya, ia pun pergi ke sana. Namun sesampainya Soyeon di sana, sayangnya mereka berdua sudah dibantai oleh Kyung Chul. Tak berselang lama, tanpa diduga, Kyung Chul menelpon Soyeon dan memberitahu jika ia akan menyerahkan dirinya ke pihak polisi, serta mengatakan bahwa dalam permainan ini dirinya sudah menang karena Kyung Chul berhasil membunuh semua keluarga Soyeon, sedangkan Soyeon sendiri tidak mendapatkan apa-apa.
Di lain tempat, para polisi sedang menunggu kedatangan Kyung Chul yang akan menyerahkan diri. Tak lama kemudian, Kyung Chul pun datang. Di tengah jalan dengan membawa sebilah pisau, sambil tersenyum, Kyung Chul mengangkat kedua tangannya dan menunggu para polisi untuk menangkapnya. Akan tetapi, saat polisi hendak menangkap Kyung Chul, tiba-tiba saja sebuah mobil datang dan langsung membawa Kyung Chul pergi dari sana, yang mana ternyata orang itu adalah So-hyun. Ternyata So-hyun membawa Kyung Chul ke tempat di mana ketika sang istri dibunuh. Di sana So-hyun memutuskan untuk menyiksa Kyung Chul terlebih dahulu sebelum membunuhnya, yang mana Kyung Chul dibuat merasakan sakit yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang dirasakan oleh mendiang istri So-hyun, yang tak lain adalah Ju-yeon. Di sini So-hyun menyundut mata Kyung Chul menggunakan bara dari sebatang rokok yang menyala. Tak sampai di situ, So-hyun juga menusuk pipi Kyung Chul menggunakan obeng hingga menembus sampai ke dalam mulutnya. Hingga dirasa sudah cukup puas menyiksa Kyung Chul, dengan teganya So-hyun pun mengeksekusi Kyung Chul dengan cara mengikat sebuah pisau jagal ke sebuah pintu, yang dimana ketika pintu itu terbuka, pisau jagal tersebut akan langsung jatuh dan memotong kepala Kyung Chul. Setelah itu So-hyun pun meninggalkan Kyung Chul dari sana. Tak lama kemudian, secara tak diduga, anak dan kedua orang tua Kyung Chul datang mengunjunginya. Namun karena tidak tahu bagaimana keadaan di dalam, orang tuanya pun langsung membuka pintu yang mengikat pisau jagal tersebut. Sontak dalam sekejap, kepala Kyung Chul pun langsung menggelinding ke arah keluarganya. Di akhir film memperlihatkan So-hyun yang merasa sangat terpukul dan menyesali perbuatannya karena sudah melakukan balas dendam. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa balas dendam itu tidak akan ada artinya serta tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film I Saw the Devil. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video seputar alur cerita dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, and see you next time.